Aku berangkat dari Jakarta Timur pada 4 Februari 2021, tepat pukul 1 dini hari. Malam itu hanya ada aku dan Raras, perempuan yang menemaniku dalam perjalanan panjang melintasi Pulau Sumatera dengan satu sepeda motor. Kami tidak ikut rombongan, hanya berdua mengejar tujuan yang sudah kami rencanakan sejak lama. Sejak awal, perjalanan itu sebenarnya sudah memberikan tanda-tanda yang terasa aneh. Belum lama meninggalkan Jakarta menuju Tangerang, ban motor kami mendadak bocor. Saat dibawa ke tukang tambal ban, kami dibuat bingung. Ban itu memiliki 3 lubang, tetapi setelah diperiksa hanya ditemukan 1 paku. 2 lubang lainnya sama sekali tidak memiliki penyebab yang jelas. Meski terasa janggal, aku memilih menganggap semuanya hanya kebetulan. Ban selesai ditambal, lalu kami kembali melanjutkan perjalanan sambil terus berpikir positif. Target kami sederhana, mencapai Pelabuhan Merak sebelum subuh agar bisa segera menyeberang ke Sumatera. Semua berjalan sesuai rencana. Setelah kapal bersandar di Bakauheni sekitar pukul 6:30 pagi, kami langsung melanjutkan perjalanan menuju Bandar Lampung. Sekitar pukul 10 siang kami tiba di Bandar Lampung. Di sana kami sempat beristirahat dan bertemu beberapa teman komunitas motor yang sudah menunggu. Setelah melepas lelah beberapa jam, sekitar pukul 2 siang kami kembali melanjutkan perjalanan. Langit mulai gelap. Hujan turun tanpa henti sepanjang jalur lintas timur. Air mengguyur jalan, membuat pandangan semakin terbatas. Tujuan pertama kami adalah Palembang, sehingga kami harus melewati daerah Tulang Bawang terlebih dahulu. Menjelang pukul 6 sore, telepon dari teman-teman komunitas mulai berdatangan. Mereka berkali-kali mengingatkanku agar tidak melanjutkan perjalanan setelah maghrib, terutama di wilayah Lampung. Namun saat itu pikiranku hanya tertuju pada satu hal. Aku ingin secepat mungkin tiba di Palembang. Aku yakin selama kami berhati-hati, semuanya akan baik-baik saja. Malam pun turun. Sekitar pukul 7 malam, suasana jalan berubah drastis. Di kanan dan kiri hanya ada hamparan hutan tebu, kebun karet, ladang jagung, serta perkebunan sawit yang memanjang tanpa ujung. Cahaya lampu motor menjadi satu-satunya penerangan di tengah jalan yang semakin sunyi. Beberapa saat kemudian kami bertemu seorang pengendara motor asal Tangerang yang memiliki tujuan ke Unit 2. Aku mengajaknya berjalan bersama karena jalur di depan terasa sangat sepi. Sesampainya di Unit 2, pria itu berpamitan. Sebelum berpisah, ia sempat mengajakku singgah di rumahnya. Menurutnya, kondisi malam itu sudah tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan. Aku mengucapkan terima kasih, tetapi tetap menolak. Dalam pikiranku, Palembang sudah tidak terlalu jauh. Aku merasa masih sanggup melanjutkan perjalanan. Sekitar 10 menit setelah berpisah, jalan kembali benar-benar sepi. Aku memacu motor sekitar 80 km per jam. Di kedua sisi jalan hanya terlihat hutan tebu yang gelap. Saat itulah Raras menepuk bahuku pelan. Ia merasa ada seseorang yang mengikuti kami. Awalnya aku tidak terlalu percaya. Namun ketika melihat ke spion dan memanfaatkan cahaya lampu jalan yang sesekali menerangi belakang kami, dadaku langsung terasa sesak. Benar. Ada sebuah motor mengikuti dari kejauhan. Yang membuat bulu kuduku berdiri bukan hanya karena motor itu muncul dari arah kebun tebu, melainkan karena bentuknya terasa sangat aneh. Kendaraan itu seperti tidak memiliki bodi yang utuh. Di atasnya ada 2 orang berboncengan, sementara salah satu dari mereka menyeret sebilah senjata tajam hingga nyaris menyentuh aspal. Begitu Raras beberapa kali menoleh ke belakang, motor itu justru semakin mempercepat lajunya. Aku spontan memutar gas lebih dalam. Motor kami melaju sekencang mungkin menembus jalan yang basah oleh hujan. Namun mereka terus mengejar. Jarak kami tidak pernah benar-benar menjauh. Selama hampir setengah jam, aku terus merasakan tekanan yang luar biasa. Jantungku berdegup sangat keras.
Setiap kali kulihat ke spion, kedua orang itu masih berada di belakang kami. Di tengah kepanikan itu, dari kejauhan akhirnya terlihat sebuah bangunan kecil dengan papan bertuliskan pos polisi. Tanpa berpikir panjang, aku langsung membelokkan motor masuk ke halaman pos. Rara segera turun menghampiri petugas yang sedang berjaga. Sementara itu, motor yang sejak tadi mengejar kami sama sekali tidak ikut berhenti. Kendaraan itu hanya melintas begitu saja melewati depan pos polisi, lalu menghilang ke dalam gelapnya jalan malam. Aku baru bisa mengembuskan napas panjang setelah motor kami benar-benar berada di area pos. Untung saja, malam itu aku memutuskan berhenti. Jika tidak, aku sama sekali tidak tahu apa yang akan terjadi beberapa kilometer di depan. Malam itu kami benar-benar memanfaatkan pos polisi sebagai tempat beristirahat. Motor langsung kuparkir di halaman, sementara beberapa anggota polisi yang berjaga seolah memahami keadaan kami. Melihat plat nomor motorku yang berasal dari Jakarta, mereka tanpa banyak bertanya langsung mempersilakan kami masuk ke musala. Aku dan Raras membersihkan diri, mencuci motor yang dipenuhi lumpur dan air hujan, lalu mencoba menenangkan pikiran. Meski tubuh mulai terasa lebih ringan, bayangan tentang dua orang yang mengejar kami masih terus menghantui pikiranku. Aku kemudian menghubungi teman-teman komunitas melalui panggilan video. Kuceritakan semua yang baru saja kami alami, mulai dari motor misterius yang muncul dari arah kebun tebu hingga dua orang yang membawa senjata tajam sambil mengejar kami cukup lama. Mereka mendengarkan dengan sangat serius. Setelah mendengar penjelasanku, suasana mendadak berubah hening. Salah satu dari mereka kemudian mengingatkanku agar lebih berhati-hati, terutama menjaga Raras. Menurut mereka, kejadian seperti itu bukan sesuatu yang bisa dianggap biasa. Mereka memintaku untuk terus membaca istighfar, menjaga kesadaran, dan sebisa mungkin tidak melamun selama perjalanan. Aku tidak ingin memikirkan hal-hal yang aneh, tetapi peringatan itu terus terngiang di kepalaku. Malam semakin larut. Sekitar pukul 1 dini hari, kami memutuskan tidur di dalam musala. Tubuhku benar-benar kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang sejak Jakarta. Namun ternyata malam itu belum benar-benar berakhir. Beberapa saat setelah aku terlelap, Raras berkali-kali berusaha membangunkanku. Ia mengguncang bahuku, menggerakkan tubuhku sekuat tenaga. Bahkan beberapa kali menepuk kepalaku agar aku segera sadar. Aneh. Aku sama sekali tidak terbangun. Belakangan Raras bercerita bahwa selama mencoba membangunkanku, ia justru merasakan sesuatu yang sangat ganjil. Tubuhnya terasa berat, lidahnya keluh, dan seolah ada kekuatan yang menahan setiap gerakannya. Ia ingin berteriak memanggilku, tetapi suaranya seperti terkunci di tenggorokan. Di dalam musala itu hanya ada kami berdua. Meski begitu, perasaannya mengatakan seolah ada sosok lain yang ikut berada di tempat itu. Raras terus bertahan menahan rasa takut hingga sekitar pukul 3 dini hari. Setelah tubuhnya mulai terasa sangat lelah, ia akhirnya tertidur tanpa sempat membangunkanku. Menjelang azan subuh, seorang muazin datang membuka musala. Dengan suara yang tenang, beliau membangunkan kami untuk salat. Hal yang membuatku merinding adalah kenyataan bahwa aku langsung terbangun begitu saja. Padahal sebelumnya, sekeras apapun Raras mencoba membangunkanku, aku sama sekali tidak memberikan reaksi. Setelah selesai berwudu, Raras menceritakan semua yang terjadi semalam. Menurutnya, berkali-kali ia berhasil membuatku menjawab pelan seolah sudah sadar. Aku bahkan sempat mengucapkan bahwa aku akan bangun sebentar lagi. Namun anehnya, tubuhku tetap tidak bergerak sedikit pun. Aku sama sekali tidak mengingat kejadian itu. Sebisa mungkin aku tetap mencoba berpikir positif. Aku mengajak Raras memperbanyak istighfar dan tidak membiarkan rasa takut menguasai pikiran kami. Selesai salat subuh, kami berpamitan kepada petugas polisi yang sejak malam sudah banyak membantu. Beliau hanya berpesan agar kami tidak memaksakan diri.
Jika mulai lelah, berhentilah setiap beberapa jam untuk beristirahat. Nasihat itu kami pegang sepanjang perjalanan. Sekitar pukul 6:30 pagi, kami kembali melanjutkan perjalanan menuju Palembang. Hari itu tidak ada lagi kejadian aneh. Menjelang pukul 5 sore, akhirnya kami tiba di Palembang dengan selamat. Kami menginap di rumah saudara selama 3 hari 2 malam untuk memulihkan tenaga sebelum kembali melanjutkan perjalanan menuju Jambi. Pada hari ketiga, sekitar pukul 10 pagi, kami kembali menghidupkan motor dan meninggalkan Palembang. Perjalanan menuju Jambi berlangsung cukup lancar hingga menjelang sore. Namun ketika matahari mulai tenggelam dan azan maghrib berkumandang, rasa lelah memaksa kami berhenti di sebuah SPBU. Aku memutuskan sekalian mandi dan menunaikan salat maghrib di musala yang berada di sana. Rakaat pertama kulalui dengan tenang. Namun ketika memasuki rakaat kedua, tiba-tiba ada perasaan yang sulit dijelaskan. Seolah-olah ada seseorang yang sedang memperhatikanku. Awalnya aku mencoba mengabaikannya. Tetapi dari sudut pelupuk mata kiriku, perlahan terlihat sesuatu yang membuat seluruh tubuhku langsung menegang. Di balik ventilasi jendela musala berdiri sesosok perempuan berambut sangat panjang. Kulit wajahnya hitam legam. Kedua matanya menyala merah. Rambutnya menjuntai begitu panjang hingga melewati ventilasi dan tampak menggantung di balik jendela. Aku tetap berusaha menyelesaikan salat. Tanganku mulai bergetar. Dadaku terasa sesak. Namun aku terus memaksakan diri agar tetap khusyuk sampai salam terakhir. Begitu selesai salat, aku sama sekali tidak berani menoleh ke kanan ataupun ke kiri. Aku langsung berdiri dan keluar dari musala. Saat itu Raras baru bersiap menggantikanku untuk salat, sementara aku memilih menunggu di dekat motor. Aku tidak menceritakan apapun kepadanya. Aku hanya berharap apa yang kulihat tadi tidak lebih dari sekadar kelelahan yang mulai memengaruhi pikiranku. Sayangnya, perjalanan malam itu baru saja dimulai, dan apa yang menunggu kami di jalan menuju Jambi ternyata jauh lebih mengerikan daripada semua yang telah kami alami sebelumnya. Sekitar pukul 7:30 malam, kami kembali melanjutkan perjalanan meninggalkan SPBU tempat kami beristirahat. Jalan mulai menanjak perlahan, lalu turun kembali mengikuti kontur perbukitan. Di kanan dan kiri hanya terlihat perkebunan sawit yang begitu rapat. Rindangnya pepohonan membuat bagian dalam kebun sama sekali tidak terlihat. Cahaya lampu motor hanya mampu menerangi beberapa meter di depan, sementara selebihnya ditelan gelap. Tidak ada rumah. Tidak ada kendaraan lain. Hanya kami berdua yang melintasi jalan itu. Saat melewati sebuah tikungan menanjak, dari kejauhan aku melihat nyala api kecil di pinggir jalan sebelah kiri. Awalnya aku menganggap itu hanyalah seseorang yang sedang membakar sampah. Pemandangan seperti itu terasa sangat biasa, meskipun lokasi tersebut jauh dari permukiman warga. Aku terus melaju tanpa mengurangi kecepatan. Namun semakin dekat, ada sesuatu yang mulai terasa janggal. Api itu memang menyala, tetapi sama sekali tidak mengeluarkan asap. Tidak ada bau kayu terbakar. Tidak ada aroma sampah yang biasanya tercium dari kejauhan. Aku tetap mencoba mengabaikannya. Begitu motor melewati titik api itu, rasa penasaranku membuatku menoleh sekilas melalui spion kanan. Dadaku langsung berdebar. Api yang beberapa detik lalu berada di pinggir jalan kini sudah berada tepat di tengah garis putih pembatas jalan. Aku mengerutkan dahi. Tidak mungkin. Aku yakin beberapa saat sebelumnya api itu berada di sisi kiri. Belum sempat aku memahami apa yang sebenarnya terjadi, nyala api itu mulai bergerak. Perlahan. Lalu semakin cepat. Ia melompat dari satu garis putih ke garis berikutnya, seolah sedang berlari mengikuti arah motorku. Bulu kuduku langsung berdiri. Tanpa sadar aku memutar gas lebih dalam. Motor melesat membelah malam. Namun semakin cepat aku melaju,
Api itu justru bergerak semakin cepat di belakang kami. Aku hanya bisa melihatnya melalui spion. Sebuah nyala api yang seolah hidup terus mengejar kami. Jalan mulai menurun. Sesaat setelah kami melewati turunan itu, api tersebut tiba-tiba lenyap begitu saja. Aku kembali melihat ke spion berkali-kali. Tidak ada apa-apa. Gelap. Seolah nyala api itu tidak pernah ada. Sepanjang perjalanan aku terus mencoba mencari penjelasan yang masuk akal. Mungkin tadi memang ada orang membakar sampah. Mungkin mataku salah melihat. Namun semakin kupikirkan, semakin tidak masuk akal. Api itu bergerak. Benar-benar bergerak. Bahkan bentuknya pun aneh. Di bagian tengah nyala api terlihat seperti ada bongkahan hitam menyerupai batu, seolah api itu menyelimuti sesuatu yang sedang melayang. Aku berusaha membuang pikiran buruk itu. Mungkin aku hanya terlalu lelah. Mungkin perjalanan panjang membuat penglihatanku mulai keliru. Aku terus mengulang alasan itu di dalam hati. Beberapa menit kemudian, Raras tiba-tiba memegang bahuku pelan. Nada suaranya terdengar berbeda. Penuh ketakutan. Aku langsung mengurangi kecepatan. Pandanganku mengikuti arah yang ia maksud. Di sisi kanan jalan, sekitar 20 meter di depan, berdiri sesosok putih. Tubuhnya tegak. Diam. Seolah sedang menunggu seseorang. Aku berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanyalah orang biasa. Namun ketika jarak kami semakin dekat, aku mulai melihat bentuknya dengan jelas. Itu adalah sosok yang terbungkus kain kafan. Aku spontan memperbanyak istighfar sambil tetap memandang lurus ke depan. Kami melewatinya. Aku berharap itu hanya sekali. Tetapi harapan itu langsung hancur. Sekitar 25 meter di depan, muncul lagi sosok yang sama. Masih berdiri di pinggir jalan. Masih diam. Masih menghadap ke arah yang sama. Aku kembali melewatinya. Belum sampai beberapa puluh meter. Muncul lagi. Lalu muncul lagi. Dan terus muncul. Selama hampir 1 kilometer penuh, sosok berkain kafan itu seperti berpindah-pindah mengikuti perjalanan kami. Tidak pernah bergerak. Tidak pernah mendekat. Namun selalu muncul kembali di depan. Aku sama sekali tidak berani menoleh terlalu lama. Meski begitu, bayangan sosoknya masih sempat terekam jelas di mataku. Ikatan kain kafan di bagian kepala masih utuh. Seluruh tubuhnya dipenuhi bercat tanah merah yang tampak masih basah, seolah baru saja keluar dari liang kubur. Pemandangan itu membuat napasku terasa berat. Raras juga mulai gelisah. Namun kami berdua terus berusaha menenangkan diri. Aku hanya bisa mengulang istighfar tanpa henti, berusaha meyakinkan diri bahwa mungkin kami hanya sedang melewati daerah yang memang angker. Tidak ada pilihan selain terus melaju. Tepat sekitar pukul 12 malam, kami akhirnya tiba di Jambi dan bertemu teman-teman komunitas yang sudah menunggu. Begitu melihat wajah kami, mereka langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kami menginap di rumah mereka selama 2 hari 2 malam. Selama di sana, aku menceritakan seluruh kejadian yang kami alami sejak meninggalkan Lampung. Semakin lama aku bercerita, wajah teman-temanku justru semakin serius. Mereka mengatakan wajahku terlihat pucat, seolah membawa beban yang sangat berat. Malam itu juga, salah satu teman memanggil ayahnya untuk mendoakan kami sebelum perjalanan dilanjutkan. Aku hanya mengikuti semuanya tanpa banyak bertanya. Anehnya, setelah didoakan, tubuhku yang selama beberapa hari terasa berat mendadak menjadi jauh lebih ringan. Rasa sesak yang terus menghantui sejak Lampung perlahan menghilang. Aku menganggap doa itu telah mengembalikan semangat kami. Keesokan paginya, sekitar pukul 10,
kami kembali melanjutkan perjalanan menuju Muara Bungo melalui jalur Tebo. Aku berharap semua kejadian mengerikan itu benar-benar telah berakhir. Namun aku sama sekali tidak menyadari bahwa siang bolong sekalipun, sesuatu yang tak kasat mata masih terus mengikuti perjalanan kami. Keesokan harinya, setelah beristirahat selama 2 hari di Jambi, aku benar-benar merasakan perbedaan yang sangat besar. Tubuh yang sebelumnya terasa berat mendadak menjadi ringan. Pikiran juga jauh lebih tenang setelah ayah dari salah satu temanku membacakan doa untuk kami sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Sekitar pukul 10 pagi, kami meninggalkan Jambi menuju Muara Bungo melalui jalur Tebo. Cuaca cukup cerah. Di sepanjang perjalanan, jalan membentang mengikuti aliran sungai yang terhubung dengan Sungai Musi. Pemandangannya indah, tetapi suasananya tetap sepi. Hanya ada jalan raya, pepohonan, dan aliran sungai yang mengiringi perjalanan kami. Menjelang waktu zuhur, pandanganku tertuju pada seorang kakek yang berdiri di pinggir jalan. Dari kejauhan aku mengira beliau hanyalah warga sekitar yang sedang memancing atau hendak mencari sesuatu di tepi sungai. Di tangannya terlihat sebuah kantong plastik sederhana. Aku terus melaju mendekatinya. Semakin dekat, semakin jelas sosoknya. Lalu aku melewatinya begitu saja. Beberapa detik kemudian, tanpa alasan yang jelas, aku melihat ke spion kiri. Dadaku langsung berdesir. Kakek itu hilang. Padahal jalan yang baru saja kami lewati benar-benar lurus. Di sisi kiri hanya ada rumput, pepohonan, lalu langsung tepian sungai. Tidak ada jalan kecil, tidak ada rumah, bahkan tidak ada tempat bagi seseorang untuk menghilang hanya dalam hitungan detik. Aku segera melihat ke spion kanan. Tetap tidak ada siapapun. Yang terlihat hanya jalan kosong di belakang kami. Aku kembali mencoba menenangkan diri. Mungkin beliau masuk ke balik pepohonan. Mungkin penglihatanku keliru. Aku terus memaksa pikiranku menerima penjelasan yang masuk akal. Raras ternyata juga memperhatikan kejadian itu. Ia mengaku masih melihat sosok kakek tersebut dari kejauhan. Namun tepat setelah kami melewatinya, sosok itu tiba-tiba lenyap begitu saja. Kami saling berpandangan beberapa saat. Lalu kembali memilih diam. Saat itu hari masih siang bolong. Sulit rasanya mempercayai apa yang baru saja kami alami. Aku terus meyakinkan diriku bahwa semua itu hanyalah kebetulan. Lagi pula kami sedang berada di jalan provinsi. Tidak lama kemudian kami bahkan berpapasan dengan bus antar kota tujuan Jakarta. Melihat kendaraan lain melintas sedikit membuatku merasa lebih tenang. Menjelang pukul 4 sore kami tiba di Muara Bungo dan beristirahat di rumah salah seorang teman komunitas. Keesokan paginya, sekitar pukul 9, kami kembali melanjutkan perjalanan menuju Sumatera Barat. Sebelum memasuki wilayah Sawah Lunto, beberapa teman komunitas sudah menjemput kami di pinggir jalan dan mengajak kami beristirahat di markas mereka. Kami menghabiskan waktu di sana hingga menjelang maghrib. Setelah salat maghrib, kami berpamitan untuk melanjutkan perjalanan menuju Padang Panjang. Salah seorang teman menyarankan agar kami melewati kaki Gunung Marapi karena menurutnya jalur itu lebih nyaman dan lebih cepat. Ia bahkan mengawal kami dengan motornya hingga titik perpisahan. Setelah berfoto bersama, kami pun melanjutkan perjalanan hanya berdua. Sekitar 10 menit setelah berpisah, hawa di sekitar berubah drastis. Udara menjadi sangat dingin. Angin pegunungan menembus jaket yang kami kenakan hingga terasa menusuk tulang. Di kanan hanya terlihat lereng gunung yang gelap. Di kiri terbentang jurang yang nyaris tak terlihat ujungnya. Tidak ada lampu jalan. Tidak ada rumah. Tidak ada kendaraan lain. Satu-satunya cahaya hanyalah lampu motor kami yang menembus pekatnya malam. Karena kedinginan, Raras memeluk tubuhku dari belakang.
Kami terus melaju perlahan menyusuri jalan pegunungan. Beberapa saat kemudian, Raras kembali menepuk bahuku. Nada suaranya terdengar gemetar. Di depan musala itu terdapat sebuah keranda jenazah. Hal yang membuatku merinding bukanlah kerandanya, melainkan kain hijau yang menutupinya. Kain itu bergerak sendiri, pelan, seolah tertiup angin. Padahal malam itu udara benar-benar terasa tenang. Aku terus memperhatikannya hingga akhirnya kami melewati musala tersebut. Aku sempat ingin menanyakan apakah Raras juga melihat hal yang sama. Namun aku mengurungkan niat. Aku tidak ingin membuatnya semakin ketakutan. Meski begitu, bayangan keranda yang seolah bergerak sendiri terus memenuhi pikiranku. Aku hanya bisa kembali membaca istighfar sambil berharap malam itu segera berakhir. Perjalanan terus berlanjut meninggalkan kampung kecil itu. Jalan kembali berubah sunyi. Di depan kami hanya ada tikungan demi tikungan yang membelah pegunungan, sementara jurang gelap menganga di sisi kiri dan lereng gunung menjulang di sisi kanan. Aku terus memacu motor dengan kecepatan sedang. Meski berusaha terlihat tenang, sebenarnya tanganku mulai berkeringat dingin. Terlalu banyak kejadian aneh yang kami alami sejak meninggalkan Jakarta, dan semuanya seperti belum ingin berhenti. Beberapa ratus meter setelah meninggalkan musala tadi, jalan kembali menurun. Aku menyalakan lampu jauh agar bisa melihat kondisi di depan dengan lebih jelas. Saat itulah pandanganku menangkap sesuatu. Di ujung sorot lampu berdiri sesosok perempuan. Ia membelakangi kami. Tubuhnya tinggi. Rambutnya panjang menjuntai. Gaun putih yang dikenakannya menutupi seluruh tubuh hingga ke mata kaki. Namun ketika motor semakin mendekat, rasa dingin langsung menjalar ke seluruh tubuhku. Punggung perempuan itu bolong. Benar-benar berlubang besar dari bagian bahu hingga mendekati pinggang. Aku spontan mengurangi kecepatan. Motor akhirnya berhenti sekitar 50 meter dari sosok itu. Raras ikut melihat ke arah yang sama. Kami sama-sama terdiam. Tidak ada satu kata pun yang keluar. Aku terus menatap sosok itu dengan napas yang mulai memburu. Kemudian sesuatu yang tidak akan pernah kulupakan terjadi tepat di depan mataku. Dari lubang besar di punggung perempuan itu, satu persatu batu kecil berjatuhan ke tanah. Bukan hanya batu. Belatung-belatung putih ikut berjatuhan bersamaan dengan tanah yang keluar dari tubuhnya. Di bawah sorot lampu jauh motorku, semuanya terlihat sangat jelas. Belatung itu masih bergerak, menggeliat di atas aspal. Dadaku langsung sesak. Bulu kuduku berdiri. Tanganku mulai gemetar hebat hingga nyaris tidak sanggup menggenggam setang motor. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku hanya bisa terus membaca istighfar dan ayat kursi di dalam hati sambil berusaha mengendalikan rasa takut. Beberapa detik kemudian, aku memberanikan diri memutar gas. Motor kembali bergerak perlahan mendekati sosok itu. Belum sempat kami benar-benar melintas, perempuan tersebut tiba-tiba menghilang. Lenyap begitu saja. Tidak berjalan. Tidak berlari. Tidak pula berpindah ke sisi jalan. Ia seolah hilang di telan kegelapan. Rara sempat mengatakan bahwa sosok itu seperti terbang saat menghilang. Namun aku sendiri tidak berani memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Yang kurasakan saat itu hanyalah tubuhku yang masih terus bergetar. Aku benar-benar kehilangan keberanian. Beberapa kali terlintas keinginan untuk memutar balik dan membatalkan perjalanan. Rasanya semua kejadian malam itu sudah lebih dari cukup. Namun setiap kali pikiran itu muncul, aku kembali mengingat tujuan kami. Raras juga terus menyemangatiku agar tidak menyerah. Akhirnya kami memilih tetap melanjutkan perjalanan. Dengan tangan yang masih gemetar, aku sesekali melihat peta di telepon genggam.
Menurut petunjuk, posisi teman kami sudah tidak terlalu jauh lagi. Aku hanya berharap bisa segera keluar dari jalur pegunungan itu. Beberapa menit kemudian, dari kejauhan akhirnya terlihat cahaya lampu kendaraan. Semakin lama, jalan mulai ramai. Kami kembali memasuki jalan provinsi. Bus antar kota, mobil, dan sepeda motor mulai berlalu lalang seperti biasa. Suasananya berubah sangat drastis. Jalan yang beberapa menit sebelumnya terasa seperti dunia yang berbeda kini kembali dipenuhi kehidupan. Aku bahkan sempat merasa heran. Seolah baru saja keluar dari sebuah tempat yang tidak seharusnya kami lewati. Perasaan mencekam yang sejak tadi menyelimuti perlahan mulai menghilang. Tidak lama kemudian kami bertemu teman-teman komunitas di Padang Panjang. Malam itu juga aku akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Keesokan paginya sebenarnya aku berencana mengunjungi Jam Gadang untuk berfoto sebelum pulang ke Jakarta. Namun karena bertepatan dengan perayaan Imlek, kawasan tersebut ditutup sehingga rencana itu batal. Di saat yang sama, kantor mulai menghubungiku. Masa cutiku sudah habis. Aku diminta segera kembali bekerja. Tidak ada pilihan lain. Aku bahkan sempat menghubungi keluarga di Jakarta melalui panggilan video. Mereka tidak menyangka aku benar-benar berhasil mencapai Sumatera Barat dengan sepeda motor. Bagiku sendiri, bisa berdiri sejauh itu dari rumah terasa seperti pencapaian yang luar biasa. Aku berpikir, semua teror akhirnya telah berakhir. Aku sama sekali tidak menyadari bahwa perjalanan pulang justru akan menjadi bagian paling mengerikan dari seluruh pengalaman ini. Keesokan paginya, kami meninggalkan Padang Panjang dengan keyakinan bahwa perjalanan terberat telah usai. Tujuan utama kami sudah tercapai. Kami hanya perlu kembali ke Jakarta dan menjalani rutinitas seperti biasa. Namun ternyata aku salah. Perjalanan pulang justru menjadi awal dari mimpi buruk yang jauh lebih mengerikan. Tidak lama setelah meninggalkan kawasan pegunungan, jalan kembali menanjak. Aku memacu motor perlahan sambil menikmati udara pagi yang masih dingin. Tiba-tiba, mesin motor kehilangan tenaga. Suara mesinnya melemah, lalu mati begitu saja tepat di tengah tanjakan. Aku segera menepi. Raras turun dari motor dan kami bersama-sama mendorong kendaraan itu hingga mencapai bagian jalan yang lebih datar. Tubuhku mulai dipenuhi keringat. Bukan karena lelah semata, tetapi karena firasat buruk kembali muncul. Saat kami berhenti sejenak untuk mengatur napas, pandanganku tiba-tiba tertuju ke arah depan. Sekitar beberapa puluh meter dari posisi kami, seekor harimau melintas perlahan menyeberangi jalan. Aku membeku. Seumur hidup, baru kali itu aku melihat harimau liar secara langsung di alam bebas. Tubuhnya besar. Langkahnya tenang. Tanpa sedikit pun memperhatikan keberadaan kami. Aku hanya mampu diam sambil berharap hewan itu tidak berbalik menghampiri kami. Setelah beberapa saat, harimau tersebut menghilang ke balik pepohonan. Aku mengembuskan napas panjang. Kupikir ancaman telah berlalu. Tetapi tepat ketika pandanganku beralih ke sisi jalan, darahku seolah berhenti mengalir. Di pinggir jalan, berdiri sosok perempuan yang pernah kulihat beberapa malam sebelumnya. Perempuan berbaju putih itu. Sosok dengan punggung yang berlubang besar. Ia berdiri membelakangi kami. Diam. Tidak bergerak sedikit pun. Jaraknya tidak terlalu jauh. Aku langsung mengenalinya. Tidak mungkin aku salah. Itu adalah sosok yang sama yang pernah membuatku menghentikan motor di kaki Gunung Marapi. Kini, ia kembali muncul. Seolah sengaja menunggu kami. Aku tidak lagi berani menatapnya terlalu lama. Tanganku mulai gemetar seperti malam sebelumnya. Aku segera meminta Raras naik ke motor.
Begitu mesin berhasil menyala kembali, aku langsung memutar gas tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Yang ada di pikiranku saat itu hanya satu: keluar secepat mungkin dari tempat itu. Aku tidak tahu mengapa sosok itu muncul lagi. Aku juga tidak tahu apakah ia memang mengikuti kami sejak awal perjalanan atau hanya kebetulan berada di tempat yang berbeda. Yang pasti, perasaan bahwa kami sedang terus diawasi semakin kuat. Setelah melewati lokasi itu, aku tidak lagi berani menghentikan motor kecuali benar-benar diperlukan. Sepanjang perjalanan pulang, setiap tikungan, setiap hamparan hutan, bahkan setiap bayangan di pinggir jalan selalu membuatku waspada. Aku terus membaca doa di dalam hati. Aku tidak lagi memikirkan seberapa cepat bisa sampai di Jakarta. Yang kuinginkan hanyalah pulang dalam keadaan selamat. Perempuan itu masih berdiri di pinggir jalan. Tubuhnya tetap membelakangi kami. Lubang besar di punggungnya masih menganga, dipenuhi tanah yang terus berjatuhan bersama belatung-belatung yang menggeliat di atas aspal. Aku memejamkan mata sejenak sambil terus melafalkan istighfar. Ketika kubuka kembali, sosok itu masih ada. Aku tidak lagi berani menatapnya. Begitu jalan mulai sedikit menurun, aku langsung memutar gas sekuat tenaga. Motor kembali melaju meninggalkan tempat itu. Beberapa kali aku memberanikan diri melihat ke spion. Awalnya sosok itu masih berdiri di tempat semula. Namun beberapa detik kemudian, tubuhku mendadak membeku. Sosok perempuan itu sudah tidak berada di pinggir jalan. Ia kini berdiri tepat di tengah jalan yang baru saja kami lewati. Masih membelakangi. Masih diam. Jaraknya semakin jauh hingga akhirnya hilang di telan gelapnya hutan. Aku sama sekali tidak menghentikan motor. Aku terus melaju tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Raras yang sejak tadi memelukku dari belakang juga memilih diam. Kami sama-sama tahu bahwa apapun yang kami lihat malam itu bukan lagi sesuatu yang bisa dijelaskan dengan logika. Beberapa kilometer kemudian, jalan mulai kembali ramai. Kami melewati beberapa truk pengangkut hasil kebun yang sedang berhenti di warung makan. Aku memutuskan ikut berhenti. Tanganku masih gemetar hebat. Saat hendak membuka helm, seorang sopir truk yang sedang duduk di warung menatap kami cukup lama. Tatapannya terasa aneh. Bukan karena penasaran, melainkan seperti melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh kami. Beberapa saat kemudian ia menghampiri sambil membawa segelas air putih. Tanpa banyak bicara, ia memintaku meminum air itu dan menyuruh kami beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Aku mengikuti sarannya. Entah mengapa, setelah meminum air itu, dadaku yang sejak tadi terasa sesak perlahan mulai lega. Sopir itu kemudian berpesan agar selama perjalanan pulang kami tidak berhenti di tempat-tempat yang sepi, terutama setelah malam tiba. Ia juga mengingatkan agar kami terus berdoa dan tidak menoleh apabila kembali melihat sesuatu yang aneh di sepanjang jalan. Aku hanya mengangguk. Aku tidak menceritakan apapun tentang pengalaman kami. Namun dari sorot matanya, aku merasa seolah ia sudah mengetahui semuanya. Sejak meninggalkan warung itu, perjalanan pulang perlahan berubah lebih tenang. Sesekali memang masih muncul perasaan seperti sedang diawasi dari balik pepohonan. Beberapa kali juga terdengar suara ranting patah di pinggir jalan ketika kami melintas. Namun aku memilih tidak lagi memperdulikan semuanya. Aku hanya fokus menatap jalan di depan. Hari demi hari kami lalui hingga akhirnya kembali memasuki Lampung. Saat hendak menyeberang menuju pelabuhan Bakauheni, langit mulai memerah menjelang matahari terbit. Untuk pertama kalinya sejak perjalanan dimulai, aku benar-benar merasa lega. Setelah kapal merapat di Merak, aku mengembuskan napas panjang. Perjalanan menuju Jakarta tinggal menghitung jam. Sore harinya, kami akhirnya memasuki gerbang kota Jakarta.
Melihat padatnya kendaraan dan hiruk-pikuk ibu kota membuatku sadar bahwa perjalanan panjang itu benar-benar telah berakhir. Aku mengantar Raras pulang lebih dulu sebelum kembali ke rumah. Malam itu aku tertidur sangat lelap. Namun beberapa hari kemudian, saat sedang membersihkan motor, pandanganku tertuju pada bagian belakang jok. Di sana menempel segumpal tanah merah yang sudah mengering. Tanah itu sangat berbeda dengan lumpur yang kami lewati selama perjalanan. Warnanya merah pekat, persis seperti tanah yang kulihat menempel di kain kafan sosok-sosok yang berulang kali muncul di sepanjang jalan. Aku terdiam cukup lama. Padahal sebelum pulang, motor sudah beberapa kali kami cuci di berbagai kota. Seharusnya tidak mungkin masih ada sisa tanah yang menempel. Perlahan aku membersihkannya hingga tidak tersisa sedikit pun. Sejak hari itu, tidak ada lagi penampakan yang menggangguku. Namun setiap kali mengingat perjalanan menuju Sumatera Barat, ada satu hal yang masih membuat bulu kuduku berdiri. Semua sosok yang kami temui seolah tidak pernah benar-benar ingin mencelakai kami. Mereka hanya terus muncul. Mengikuti. Mengawasi. Seakan ingin memastikan bahwa kami sadar, tidak semua jalan yang tampak sepi benar-benar hanya dihuni oleh manusia. Perjalanan itu memang telah usai. Tetapi sampai hari ini, aku masih memilih untuk tidak pernah lagi melintasi jalur-jalur sunyi di Pulau Sumatera seorang diri, terutama ketika malam mulai turun. Karena aku tahu, ada pengalaman yang cukup sekali saja terjadi seumur hidup. Dan aku berharap, perjalanan itu menjadi yang pertama sekaligus yang terakhir. Keesokan paginya, kami meninggalkan Padang Panjang dengan keyakinan bahwa perjalanan terberat telah usai. Tujuan utama kami sudah tercapai. Kami hanya perlu kembali ke Jakarta dan menjalani rutinitas seperti biasa. Namun ternyata aku salah. Perjalanan pulang justru menjadi awal dari mimpi buruk yang jauh lebih mengerikan. Tidak lama setelah meninggalkan kawasan pegunungan, jalan kembali menanjak. Aku memacu motor perlahan sambil menikmati udara pagi yang masih dingin. Tiba-tiba, mesin motor kehilangan tenaga. Suara mesinnya melemah, lalu mati begitu saja tepat di tengah tanjakan. Aku segera menepi. Raras turun dari motor dan kami bersama-sama mendorong kendaraan itu hingga mencapai bagian jalan yang lebih datar. Tubuhku mulai dipenuhi keringat. Bukan karena lelah semata, tetapi karena firasat buruk kembali muncul. Saat kami berhenti sejenak untuk mengatur napas, pandanganku tiba-tiba tertuju ke arah depan. Sekitar beberapa puluh meter dari posisi kami, seekor harimau melintas perlahan menyeberangi jalan. Aku membeku. Seumur hidup, baru kali itu aku melihat harimau liar secara langsung di alam bebas. Tubuhnya besar. Langkahnya tenang. Tanpa sedikit pun memperhatikan keberadaan kami. Aku hanya mampu diam sambil berharap hewan itu tidak berbalik menghampiri kami. Setelah beberapa saat, harimau tersebut menghilang ke balik pepohonan. Aku mengembuskan napas panjang. Kupikir ancaman telah berlalu. Tetapi tepat ketika pandanganku beralih ke sisi jalan, darahku seolah berhenti mengalir. Di pinggir jalan, berdiri sosok perempuan yang pernah kulihat beberapa malam sebelumnya. Perempuan berbaju putih itu. Sosok dengan punggung yang berlubang besar. Ia berdiri membelakangi kami. Diam. Tidak bergerak sedikit pun. Jaraknya tidak terlalu jauh. Aku langsung mengenalinya. Tidak mungkin aku salah. Itu adalah sosok yang sama yang pernah membuatku menghentikan motor di kaki Gunung Marapi. Kini, ia kembali muncul. Seolah sengaja menunggu kami. Aku tidak lagi berani menatapnya terlalu lama. Tanganku mulai gemetar seperti malam sebelumnya. Aku segera meminta Raras naik ke motor. Begitu mesin berhasil menyala kembali, aku langsung memutar gas tanpa sekalipun menoleh ke belakang.
Yang ada di pikiranku saat itu hanya satu. Keluar secepat mungkin dari tempat itu. Aku tidak tahu mengapa sosok itu muncul lagi. Aku juga tidak tahu apakah ia memang mengikuti kami sejak awal perjalanan atau hanya kebetulan berada di tempat yang berbeda. Yang pasti, perasaan bahwa kami sedang terus diawasi semakin kuat. Setelah melewati lokasi itu, aku tidak lagi berani menghentikan motor kecuali benar-benar diperlukan. Sepanjang perjalanan pulang, setiap tikungan, setiap hamparan hutan, bahkan setiap bayangan di pinggir jalan selalu membuatku waspada. Aku terus membaca doa di dalam hati. Aku tidak lagi memikirkan seberapa cepat bisa sampai di Jakarta. Yang kuinginkan hanyalah pulang dalam keadaan selamat. Perempuan itu masih berdiri di pinggir jalan. Tubuhnya tetap membelakangi kami. Lubang besar di punggungnya masih menganga, dipenuhi tanah yang terus berjatuhan bersama belatung-belatung yang menggeliat di atas aspal. Aku memejamkan mata sejenak sambil terus melafalkan istighfar. Ketika kubuka kembali, sosok itu masih ada. Aku tidak lagi berani menatapnya. Begitu jalan mulai sedikit menurun, aku langsung memutar gas sekuat tenaga. Motor kembali melaju meninggalkan tempat itu. Beberapa kali aku memberanikan diri melihat ke spion. Awalnya sosok itu masih berdiri di tempat semula. Namun beberapa detik kemudian, tubuhku mendadak membeku. Sosok perempuan itu sudah tidak berada di pinggir jalan. Ia kini berdiri tepat di tengah jalan yang baru saja kami lewati. Masih membelakangi. Masih diam. Jaraknya semakin jauh hingga akhirnya hilang di telan gelapnya hutan. Aku sama sekali tidak menghentikan motor. Aku terus melaju tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Raras yang sejak tadi memelukku dari belakang juga memilih diam. Kami sama-sama tahu bahwa apapun yang kami lihat malam itu bukan lagi sesuatu yang bisa dijelaskan dengan logika. Beberapa kilometer kemudian, jalan mulai kembali ramai. Kami melewati beberapa truk pengangkut hasil kebun yang sedang berhenti di warung makan. Aku memutuskan ikut berhenti. Tanganku masih gemetar hebat. Saat hendak membuka helm, seorang sopir truk yang sedang duduk di warung menatap kami cukup lama. Tatapannya terasa aneh. Bukan karena penasaran, melainkan seperti melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh kami. Beberapa saat kemudian ia menghampiri sambil membawa segelas air putih. Tanpa banyak bicara, ia memintaku meminum air itu dan menyuruh kami beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Aku mengikuti sarannya. Entah mengapa, setelah meminum air itu, dadaku yang sejak tadi terasa sesak perlahan mulai lega. Sopir itu kemudian berpesan agar selama perjalanan pulang kami tidak berhenti di tempat-tempat yang sepi, terutama setelah malam tiba. Ia juga mengingatkan agar kami terus berdoa dan tidak menoleh apabila kembali melihat sesuatu yang aneh di sepanjang jalan. Aku hanya mengangguk. Aku tidak menceritakan apapun tentang pengalaman kami. Namun dari sorot matanya, aku merasa seolah ia sudah mengetahui semuanya. Sejak meninggalkan warung itu, perjalanan pulang perlahan berubah lebih tenang. Sesekali memang masih muncul perasaan seperti sedang diawasi dari balik pepohonan. Beberapa kali juga terdengar suara ranting patah di pinggir jalan ketika kami melintas. Namun aku memilih tidak lagi memperdulikan semuanya. Aku hanya fokus menatap jalan di depan. Hari demi hari kami lalui hingga akhirnya kembali memasuki Lampung. Saat hendak menyeberang menuju pelabuhan Bakauheni, langit mulai memerah menjelang matahari terbit. Untuk pertama kalinya sejak perjalanan dimulai, aku benar-benar merasa lega. Setelah kapal merapat di Merak, aku mengembuskan napas panjang. Perjalanan menuju Jakarta tinggal menghitung jam. Sore harinya, kami akhirnya memasuki gerbang kota Jakarta. Melihat padatnya kendaraan dan hiruk-pikuk ibu kota membuatku sadar bahwa perjalanan panjang itu benar-benar telah berakhir. Aku mengantar Raras pulang lebih dulu sebelum kembali ke rumah.
Malam itu aku tertidur sangat lelap. Namun beberapa hari kemudian, saat sedang membersihkan motor, pandanganku tertuju pada bagian belakang jok. Di sana menempel segumpal tanah merah yang sudah mengering. Tanah itu sangat berbeda dengan lumpur yang kami lewati selama perjalanan. Warnanya merah pekat, persis seperti tanah yang kulihat menempel di kain kafan sosok-sosok yang berulang kali muncul di sepanjang jalan. Aku terdiam cukup lama. Padahal sebelum pulang, motor sudah beberapa kali kami cuci di berbagai kota. Seharusnya tidak mungkin masih ada sisa tanah yang menempel. Perlahan aku membersihkannya hingga tidak tersisa sedikit pun. Sejak hari itu, tidak ada lagi penampakan yang menggangguku. Namun setiap kali mengingat perjalanan menuju Sumatera Barat, ada satu hal yang masih membuat bulu kuduku berdiri. Semua sosok yang kami temui seolah tidak pernah benar-benar ingin mencelakai kami. Mereka hanya terus muncul. Mengikuti. Mengawasi. Seakan ingin memastikan bahwa kami sadar, tidak semua jalan yang tampak sepi benar-benar hanya dihuni oleh manusia. Perjalanan itu memang telah usai. Tetapi sampai hari ini, aku masih memilih untuk tidak pernah lagi melintasi jalur-jalur sunyi di Pulau Sumatera seorang diri, terutama ketika malam mulai turun. Karena aku tahu, ada pengalaman yang cukup sekali saja terjadi seumur hidup. Dan aku berharap, perjalanan itu menjadi yang pertama sekaligus yang terakhir.